Semangat untuk Anda, para pendengar. Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Halo semua. Kali ini kita mau gali satu karya klasik nih, dari abad ke-17. Tapi kok rasanya relevan banget ya sampai sekarang? Judulnya Irenicum, Pemanggilan Perdamaian Hati Nurani. Penulisnya Jeremiah Burroughs. Betul sekali. Ini ditulis pas Inggris lagi gonjang-ganjing hebat. Dan Burroughs ini mencoba membedah sesuatu yang kita semua hadapi, perpecahan. Iya, dan dia nggak main-main analisisnya. Tajam banget. Nah, itu misi kita hari ini. Kita mau bongkar pandangan Burroughs soal akar perpecahan, terutama nih perpecahan di antara orang-orang yang niatnya baik. Dan ya, apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya? Penting banget ini. Karena dinamika konflik, persatuan, ini kan ada di mana-mana ya. Di komunitas, tempat kerja, bahkan dalam diri kita sendiri jangan-jangan. Bahkan berlian-berlian Tuhan saling menggores. Nah, itu dia. Langsung ke inti masalahnya kan? Tragis gitu ya kalau dipikir. Orang-orang berharga, tulus, malah saling nyakitin. Ini bukan cuma beda pendapat biasa loh. Jauh lebih dalam ya. Oke, mari kita mulai dari diagnosis utamanya Burroughs. Dia punya konsep kunci namanya perpecahan hati atau heart divisions. Maksudnya apa sih ini? Gini, ini titik awalnya dia. Burroughs lihat perpecahan hati ini ada dua bentuk utama. Pertama, dan ini yang paling fundamental, paling dasar menurut dia, itu perpecahan dari Tuhan. Dari Tuhan, maksudnya? Maksudnya, hati kita itu nggak fokus, nggak utuh buat Tuhan. Terbagi antara dia sama berhala lain. Ya bisa macam-macam lah berhala ini. Ambisi, duit, status, ideologi, apa aja yang kita anggap sama pentingnya atau malah lebih penting dari Tuhan. Dia kutip tuh, Nabi Hosea pasal 10 ayat 2. Hati mereka terbagi. Jadi bukan soal konflik antar manusia dulu nih awalnya. Belum, itu bentuk kedua. Perpecahan satu sama lain, antar manusia, yang sering kita lihat lah ya. Tapi, nah ini dia, Burroughs bikin kaitan penting banget. Dia bilang perpecahan dari Tuhan itu sering jadi akarnya, atau paling nggak kondisi yang bikin gampang terjadi perpecahan antar kita. Oh, jadi nyambung gitu ya? Nyambung banget. Hati yang udah kebagi secara vertikal sama Tuhan, itu lebih gampang retak secara horizontal, sama sesama, gitu kira-kira. Ada contoh spesifik nggak yang dia pakai buat jelasin hubungan ini? Kayaknya ada dari sejarah Israel kuno ya. Ada. Dan ini contohnya bikin kaget loh. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17. Dia soroti gini. Israel Utara itu kan dibuang ke Asyur. Tapi anehnya, itu terjadi bukan pas zaman raja mereka yang paling kejam. Atau paling nyembah berhala. Loh, terus kapan? Justru pas di bawah Raja Hosea. Yang di Alkitab dibilang nggak sejahat raja-raja sebelumnya. Kan aneh ya? Harusnya kan hukuman datang pas jahat-jahatnya gitu. Iya juga ya. Terus apa penjelasannya? Nah, Burroughs ini merujuk ke tradisi Yahudi yang dicatat juga sama Hieronymus atau Saint Jerome. Tradisinya bilang gini, pas zaman raja-raja yang lebih kejam, rakyat tuh kayak punya alasan. Merasa, ya dipaksa nyembah berhala. Tapi pas zaman Raja Hosea ini, ada lebih banyak kebebasan beragama. Orang yang mau setia ibadah ke Tuhan di Yerusalem, itu bisa sebenarnya. Di sini ironinya berarti ya, justru pas ada kebebasan. Justru pas mereka punya kebebasan itu, perpecahan internalnya meledak. Mereka mulai saling serang, saling kritik. Yang ke Yerusalem bilang yang tinggal di utara nggak setia. Yang tinggal di utara bilang yang ke Yerusalem sok suci lah, ninggalin komunitas lah. Ribut hebat. Jadi hatinya pecah belah, bukan cuma sama Tuhan, tapi juga sama sesama. Betul. Dan menurut Burroughs, justru di momen perpecahan internal inilah hukuman Tuhan datang. Ini wawasan penting banget dari dia. Kebebasan, yang kita anggap bagus ya, justru bisa jadi pemicu perpecahan kalau nggak dibarengi hati yang utuh buat Tuhan. Wah, ini pelajaran buat zaman sekarang banget kan? Banget! Ini jadi bikin mikir, apa aja sih penyebab internal perpecahan antar manusia yang Burroughs identifikasi lebih dalam? Dia bagi jadi 3 lapis masalah, gitu. Saling terkait. Bayangin gini deh. Pertama, ada prinsip yang memecah belah. Ini lapisan pikiran, keyakinan, gagasan keliru di kepala kita, cara mikir yang salah. Oke, itu di kepala. Terus? Kedua, ada watak yang memecah belah. Ini lapisan hati, emosi, nafsu-nafsu buruk, kayak sombong, iri hati. Ketiga, baru praktik yang memecah belah. Ini lapisan tindakan nyata,
perilaku kita yang muncul dari pikiran keliru dan hati yang rusak tadi. Prinsip, watak, praktek. 3 lapis. Mana yang menurut Barros paling krusial dibenahi? Nah, dia tekenin banget buat benahin yang pertama. Lapisan prinsip, keyakinan di kepala. Logikanya, ya percuma ngobatin emosi atau perilaku kalau sumbernya, cara mikirnya masih salah. Kayak ngobatin demam tapi infeksinya dibiarin. Harus benerin cara mikirnya dulu. Oke, masuk akal. Kita balik sedikit ke akar masalah yang paling dasar tadi. Perpecahan dari Tuhan, hati yang nggak utuh loyalitasnya. Gimana Barros lihat dampak dari ini? Wah, dia tegas banget di sini. Dia balik lagi ke 2 Raja-Raja 17 tadi. Ayat 33 bilang, orang Samaria itu takut akan Tuhan, tapi mereka juga beribadah kepada Allah-Allah mereka. Kayak kompromi gitu kan, kedengerannya. Ya, kayak 50-50 gitu ya. Tapi lihat ayat berikutnya, ayat 34. Kesimpulannya, mereka tidak takut akan Tuhan. Nah, bagi Barros, ini nunjukin cara pandang Tuhan. Loyalitas yang dibagi-bagi itu sama aja nol loyalitas. Nggak ada sama sekali. Wah, standar tinggi ya. Berarti nggak ada ruang kompromi sama sekali. Kayaknya gitu. Tuhan maunya seluruh hati. Barros pakai analogi Alexander Agung lagi. Pas Raja Darius dari Persia nawarin bagi kekaisaran, Alexander nolak mentah-mentah. Bilangnya, cuma boleh ada 1 matahari di langit. Nah, analogi ini dipakai buat gambarin Tuhan. Kalau kita coba bagi hati kita antara bias sama berhala lain, apapun itu, Tuhan bakal nolak semuanya. Ibadah yang setengah-setengah, di matanya, bukan ibadah. Ini kedengarannya bisa jadi ekstrim ya. Apa berarti kita harus nolak semua urusan duniawi, keluarga, kerjaan, kesenangan wajar gimana? Pertanyaan bagus. Dan Barros udah antisipasi ini. Dia jelasin kok. Ngasih seluruh hati ke Tuhan itu bukan berarti hidup kayak pertapa, ninggalin semua. Bukan soal eliminasi, tapi soal subordinasi, soal prioritas. Subordinasi ya? Maksudnya gimana? Maksudnya kita bisa, dan ya memang seharusnya, nikmatin berkat-berkat duniawi, keluarga, pekerjaan, teman. Tapi kuncinya, nikmatinya itu di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Loyalitas kita yang lain itu harus tunduk sama loyalitas utama ke Dia. Kalau Tuhan jadi pusatnya, hati kita jadi utuh, jadi kuat. Sebaliknya kalau hati terbagi jadi rapuh gitu ya? Rapuh banget. Barros pakai analogi lain lagi nih. Soal Kores Agung naklukin kota Babel. Babel kan kuat banget tuh. Tapi Kores cerdik. Dia belokin aliran sungai Efrat yang lewat tengah kota. Jadi pertahanannya lemah. Nah, kata Barros, iblis juga gitu. Gampang banget nyerang kita kalau dia berhasil mecah belah loyalitas hati kita dulu. Hati yang terbagi itu kayak benteng yang udah separuh jebol. Oke. Ada contoh lain? Ada, soal senat Romawi kafir dulu, mereka nolak masukin Kristus ke jajaran dewa-dewa mereka. Kenapa coba? Karena mereka sadar Kristus ini nggak mau berbagi tempat. Dia minta loyalitas penuh. Ini sering jadi batu sandungan kan di dunia yang suka kompromi ini? Paham. Nah, selain masalah internal hati yang terbagi ini, Barros kan juga lihat ada faktor eksternal ya yang aktif bikin perpecahan antar kita. Siapa tuh? Ya siapa lagi kalau bukan iblis? Barros sebut dia ini penyebab eksternal utama perpecahan. Khususnya di komunitas orang percaya, di kerajaan Kristus. Ada ironi tajam di sini. Ironi gimana? Menurut Barros, iblis itu mungkin berusaha jaga kerajaannya sendiri, ya dunia berdosa inilah, biar relatif bersatu gitu dalam kejahatan. Tapi dia justru paling getol nabur perpecahan dan konflik di antara orang-orang yang berusaha ikut Kristus. Dia bahkan bikin perbandingan yang lumayan provokatif ya waktu itu. Iya, dia amati kelompok pagan atau agama lain di zamannya itu kadang malah lebih sedikit perpecahan internalnya dibanding faksi-faksi Kristen yang lagi pada berantem waktu itu. Wah, ini tamparan keras kan? Dia sampai rujuk ke 1 Timotius 3 ayat 11, soal istri diaken jangan jadi pemfitnah. Kata Yunani buat pemfitnah itu diabolos, sama persis kayak kata buat iblis. Jadi orang yang suka ngadu domba, mecah belah itu kayak agen iblis gitu ya? Secara esensi, iya. Kata Barros gitu. Tuhan kan naruh permusuhan antara iblis dan umatnya. Sama iblis dibalik, dia malah naruh permusuhan antara sesama umat Tuhan. Licik banget. Tapi apa berarti semua salah iblis dong kalau gitu? Barros nyalahin semua ke dia? Ini dia poin kuncinya. Sama sekali enggak. Justru setelah bahas peran iblis, Barros langsung tarik kita lagi ke tanggung jawab kita sendiri. Dia kutip kalimat yang kuat banget.
Semua iblis di neraka nggak bisa benar-benar rugiin kita kalau bukan karena kerusakan hati kita sendiri. Wah, dalam. Iya kan? Dia balik lagi ke Hosea 13 ayat 9. Kebinasaanmu datang dari dirimu sendiri, hai Israel. Terus dia terapin langsung ke Inggris zaman itu. Perpecahanmu datang dari dirimu sendiri. Jadi iblis boleh nabur benih, tapi tanah suburnya ya di hati kita yang rusak ini. Di sini masalah utamanya. Oke, ini ngebawa kita balik ke lapisan kedua tadi ya, watak yang memecah belah. Apa aja sih watak atau emosi negatif utama yang menurut Burros jadi bahan bakar perpecahan ini? Dia sebut beberapa, tapi ada yang paling jadi biang keroknya gitu. Pertama, dan ini paling utama, kesombongan. Dia kutip Amsal 13 ayat 10, keangkuhan cuma nimbulin pertengkaran. Sombong itu akar banyak konflik. Gimana ciri-cirinya orang sombong yang bikin pecah belah? Dia cenderung ngeremehin orang lain, pengennya nonjol terus, nggak mau ngalah, maunya kehendak dia jadi aturan buat semua. Kayak Raja Nebukadnezar lah contoh klasiknya. Angkuh banget. Oke, kesombongan. Selain itu? Yang kedua, yang juga ngerusak banget, itu iri hati. Ini beda sama sombong loh ya. Kalau sombong pengen lebih unggul. Kalau iri hati itu malah nggak tahan lihat kebaikan atau kelebihan apapun di orang lain. Oh gitu bedanya ya? Iya, Burroughs gambarin kayak lalat yang suka nempel di luka. Orang iri itu makan dari kegagalan atau kekurangan orang lain. Nggak tahan lihat orang lain lebih dihargai, lebih sukses, punya karunia lebih bagus. Dia kasih contoh Licinius, kaisar Romawi yang iri sama Konstantinus Agung. Waduh, dua itu aja udah cukup bikin runyam ya? Banget. Terus Burroughs juga soroti cinta diri atau egois yang kelewatan. Ini bikin kita jadi bias nilainya. Selalu cari untung sendiri. Cenderung lembek banget sama kesalahan sendiri, tapi keras ke kesalahan orang lain. Kata Burroughs, ironisnya, pepatah kasih menutupi banyak dosa itu paling sering kita pakai buat diri sendiri. Haha, iya juga ya. Padahal jalan Kristus kan kebalikannya. Keras ke diri sendiri, penuh kasih ke orang lain. Terus ada lagi nafsu amarah yang nggak kekontrol. Dia gambarin kayak api yang bakar putus tali persatuan. Ngacu ke Amsal 29 ayat 22. Orang pemarah bikin lingkungan jadi, wah, panas terus, penuh konflik. Jadi kerusakan internal ini, sombong, iri, cinta diri, marah, ini yang jadi lahan subur buat benih perpecahan dari luar tadi ya? Tepat sekali. Tanpa kerusakan internal ini, usaha iblis gak bakal seefektif itu. Kita sendiri yang kasih amunisi. Paham ini penting banget sebelum kita ngomongin solusinya. Baik, nah setelah kita bedah akar masalahnya, mulai dari hati yang kebagi dari Tuhan, peran iblis, sampai watak-watak internal tadi, baru kita bisa paham kenapa Burroughs nulis Irenicum ini ya. Judulnya aja udah seruan damai. Betul, dan dia nulis ini nggak tanpa resiko loh. Dia sadar banget, nyobain damain orang-orang yang lagi panas-panasnya berkonflik itu kayak, ya, masukin tangan ke sarang lebah katanya. Atau kayak berurusan sama api yang lagi nyala. Tapi dia tetap lakuin. Tetap, buat dia, nilai damai dan persatuan umat Tuhan itu tinggi banget. Jadi dia merasa harus ambil resiko itu. Dia gambarin dirinya kayak datang bawa air buat coba madamin api perpecahan. Gimana sih pendekatan Burroughs dalam menyeruin damai ini? Terutama kan seringkali sumber konfliknya soal beda keyakinan atau praktek ibadah gitu. Nah, ini bagian yang menarik banget. Menunjukkan kearifannya dia. Dia coba cari jalan tengah yang alkitabiah. Di satu sisi, dia nolak ide kebebasan mutlak tanpa batas. Apalagi kalau artinya ngebiarin orang menghujat Tuhan atau bikin kekacauan moral. Buat dia, itu ngelanggar kodrat dan malah bikin makin pecah. Dia rujuk ke hukum perjanjian lama sebagai bukti Tuhan sendiri ngasih batasan. Tapi di sisi lain dia juga keras banget tentang pemaksaan soal keyakinan kan? Keras banget. Ini salah satu penekanan terkuat di Irenicum. Dia ulang-ulang terus. Hati nurani manusia itu wilayahnya Tuhan. Cuma tunduk sama otoritas Tuhan. Bukan paksaan manusia. Entah itu negara atau gereja sekalipun. Dia kutip beberapa pemimpin Eropa waktu itu. Raja Navar, Raja Polandia, Kaisar Maximilian II. Yang semua bilang maksa hati nurani itu tirani. Hati nurani itu, katanya, harus didekati pelan-pelan, pakai persuasi, bukan paksaan. Ini dilema klasik ya. Gimana nyeimbangin antara jaga kebenaran, jaga tatanan, tapi juga ngehargain kebebasan hati nurani. Betul. Burroughs nggak kasih jawaban gampang. Tapi prinsipnya jelas, harus seimbang. Dia akui juga, klaim hati nurani itu kadang bisa disalahgunain. Jadi kedok buat sombong, keras kepala, atau bikin kacau. Makanya,
Perlu ada mekanisme tanggung jawab. Orang harus bisa jelasin dasar hati nuraninya apa. Perlu dicek, ini sikapnya tulus di hadapan Tuhan atau ada motivasi lain. Hati nurani bukan kartu bebas buat seenaknya sendiri. Lalu gimana soal perbedaan dalam hal-hal yang nggak fundamental? Yang sering jadi debat kusir itu loh. Soal tata cara ibadah, tradisi, tafsir ayat yang nggak sentral gitu. Nah, disinilah Burroughs paling kuat dorong toleransi, lapang dada, kasih. Dia pakai contoh sejarah terkenal dari abad kedua, soal gereja di Asia Kecil sama Paus Victor di Roma yang ribut soal tanggal Paskah. Ada uskup bijak namanya Irenaeus, dia nengahi. Argumennya, beda praktek sekunder kayak gini gak seharusnya mecah kesatuan gereja. Damai bisa dijaga kok, walau ada variasi di hal non-esensial. Jadi ada prinsipnya ya? Ada. Burroughs juga kutip teolog reformasi Melanchthon. Prinsip emasnya gini, dalam hal esensial, kesatuan. Dalam hal non-esensial, kebebasan. Dalam segala hal, kasih. Burroughs keras banget ngecam sikap kayak Paus Victor yang maksa semua harus seragam, plek, terus ngucilin yang beda di hal sekunder. Oke, selain prinsip teologis ini, ada nggak sih nasihat praktis dari Burroughs buat bangun dan jaga persatuan? Oh banyak, Irenicum ini penuh nasihat praktis yang membumi banget. Beberapa ya. Pertama, fokus ke kesamaan. Jangan terus ngungkit bedanya. Cari titik temu. Sejauh mana sih kita bisa jalan bareng gitu katanya. Kedua, sabar sama kelemahan orang lain. Ingat, orang lain punya pergumulan beda, latar belakang beda. Itu penting tapi susah ya kadang. Banget. Ketiga, pakai kata-kata yang lembut. Kutip Amsal 15 ayat 1, jawaban lembut redain geram, kata pedas bangkitin marah. Keempat, lupain atau maafin kesalahan masa lalu. Semacam amnesti spiritual gitu. Biar luka lama nggak terus-terusan ganggu. Oke, apa lagi? Terus, jangan gampang tersinggung sama kata-kata orang. Coba fokus ke substansinya, niat baiknya mungkin. Ada lagi saran menarik. Urus urusan kita masing-masing. Jangan nganggur. Kata Burroughs, orang nganggur sering jadi suka campuri urusan orang, jadi biang gosip, biang konflik. Ada benarnya juga ya. Dan yang paling dasar dari semua nasihat praktis ini apa? Ya, balik lagi ke pengembangan karakter. Dia dorong kita aktif pupuk rahmat-rahmat yang menyatukan. Apa itu? Ya, belas kasihan, rendah hati, lawannya sombong ya. Kasih yang tulus, lawannya cinta diri dan iri hati, sabar hadapi perbedaan, sama penyangkalan diri demi kebaikan bersama. Ujung-ujungnya, solusi dari luar nggak akan guna kalau dari dalam nggak berubah. Jadi kalau kita simpulkan ya penelusuran kita soal Irenicum ini, Burroughs nunjukin kalau perpecahan, bahkan di antara orang baik sekalipun, akarnya itu dalam. Di kerusakan internal kita, sombong, iri, cinta diri, dan lebih dasar lagi di hati yang kebagi dari Tuhan. Solusinya bukan cuma aturan luar, tapi panggilan buat rendah hati, kasih, sabar, fokus ke kesatuan di hal pokok, sambil kasih ruang toleransi di hal sekunder. Nah, pertanyaannya sekarang, apa artinya ini semua buat Anda, para pendengar? Hati saya kebagi nggak ya? Ada sombong, iri, marah tersembunyi nggak yang ngeracunin hubungan saya? Panggilan itu masih relevan banget hari ini. Maksa kita ngacak, jangan cuma nunjuk orang lain. Dan mungkin ya sebagai penutup buat Anda renungkan, Burroughs nulis ini kan di tengah konflik Inggris abad 17 yang panas banget. Coba deh kita refleksi ke zaman kita sekarang. Berhala modern apa sih mungkin? Status, kuasa, ideologi politik, nyaman pribadi, atau citra diri di medsos yang mungkin lagi mecah belah hati kita. Yang menghalangi kita dari persatuan tulus, bukan cuma di agama loh ya, tapi di komunitas, di kerjaan, di keluarga kita. Dan yang paling penting, apa artinya buat kita masing-masing secara nyata, mulai usahain damai kayak Burroughs dimulai dari periksa dan benahin hati kita sendiri di tengah dunia yang kayaknya makin kebelah ini. Pertanyaan-pertanyaan bagus banget buat direnungkan lebih lanjut itu. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.